Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Sebelum itu, kalian harus tahu fungsi dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Organ apa aja sih yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia? Yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat pertama masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat gigi dan air liur. Yang kedua, kerongkongan sebagai penghubung mulut dengan lambung. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung menghasilkan asam lambung HCl dan enzim pepsin yang membantu mencerna protein. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Sebagai tempat utama pencernaan dan penyerapan zat gizi. Yang kelima, usus besar. Berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Terakhir, anus sebagai tempat pembuangan sisa makanan dalam bentuk feses. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pencernaan makanan. Pernah nggak sih kamu penasaran gimana sih tubuh kita bisa mengubah makanan favorit kita menjadi sebuah energi? Yuk ikuti petualangan seru perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Inilah tempat dimulainya petualangan pertama kita. Jadi saat makanan masuk, gigi kita langsung bekerja seperti blender super cepat. Sementara itu, air liur yang mengandung enzim ajaib bernama amilase memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Jadi itu mengapa ketika kita mengunyah makanan kayak ada rasa manis-manisnya. Setelah ditelan, makanan masuk ke esofagus seperti roller coaster, otot yang mendorong makanan ke bawah dengan gerakan peristaltik. Coba bayangin, bahkan jika kamu makan sambil berdiri di atas kepala, makanan tetap bisa sampai ke lambung loh. Welcome to the lambung, tempat di mana makanan dihancurkan dengan asam super kuat atau yang sering kita sebut sebagai HCl yang bisa melarutkan logam. Enzim pepsin bertugas memotong-motong protein seperti gunting molekuler. Di usus halus, nutrisi diserap seperti belanja online. Empedu dari hati mengemulsikan lemak, sementara enzim pankreas memecah semuanya menjadi partikel super kecil. Di dinding usus ada villi, jutaan jari-jari kecil yang menyerap nutrisi ke darah. Semua sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini, air akan disedot secara habis-habisan. Di sini juga ada bakteri baik yang suka makan serat dan menghasilkan vitamin. Kalau prosesnya lancar, hasilnya akan seperti yang kamu tahu. Selanjutnya, yakni gangguan saluran pencernaan. Gangguan saluran pencernaan adalah kondisi yang mempengaruhi organ-organ dalam sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Gangguan ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang tidak nyaman dan dalam beberapa kasus dapat berakibat serius. Yang pertama yakni diare. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan tinja encer dan sering buang air besar. Penyebab umum diare meliputi infeksi virus atau bakteri. Yang kedua yakni sembelit. Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan buang air besar atau buang air besar yang jarang. Penyebabnya yaitu meliputi kurangnya serat dalam makanan. Yang terakhir yakni wasir. Wasir adalah pembengkakan pembuluh darah di anus dan rektum bagian bawah. Penyebab umum wasir meliputi mengejan saat buang air besar, sembelit kronis, dan kehamilan. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting untuk kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Yang pertama, pola makan sehat dan seimbang. Konsumsilah makanan yang kaya akan serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan tersebut dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dengan melancarkan pergerakan usus. Yang kedua, asupan serat yang cukup. Serat berfungsi penting dalam menjaga fungsi pencernaan agar tetap optimal. Serat juga mampu membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengontrol gula darah. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Hidrasi yang memadai sangat penting. Air putih membantu melunakkan feses dan mencegah sembelit. Dianjurkan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari untuk mendukung proses pencernaan Anda. Yang keempat, menghindari makanan berlemak yang berlebihan.
makanan yang tinggi lemak dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan gangguan pencernaan seperti refluks asam. Yang kelima, aktivitas fisik yang teratur. Olahraga rutin dapat membantu menjalankan pergerakan usus dan mengurangi resiko sembelit. Selain itu, aktivitas fisik berkontribusi juga untuk menjaga kesehatan badan dengan menjaga keseimbangan berat badan yang sehat yang berguna untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah sistem pencernaan memiliki peran penting dalam mengolah makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi serta bahan pembangun. Proses pencernaan melibatkan tahapan mekanis dan kimiawi yang berlangsung di berbagai organ, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ dalam sistem ini memiliki struktur yang mendukung fungsinya seperti villi di usus halus yang meningkatkan penyerapan nutrisi. Gangguan sistem pencernaan seperti MAH, diare, konstipasi, dan intoleransi laktosa dapat terjadi akibat pola makan yang buruk, stres, dan gangguan enzimatis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pencernaan sangat penting dengan menerapkan pola makan sehat, konsumsi serat yang cukup, minum air putih, serta rutin beraktivitas fisik. Dengan memahami dan merawat sistem pencernaan, kita dapat memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang optimal untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Nah, sekarang sudah paham kan tentang sistem pencernaan? Selanjutnya, ada beberapa soal yang harus dijawab. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya.